Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Pratama. Saya dari jurusan Administrasi Rumah Sakit. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan mereview kembali materi yang telah dipaparkan dosen saya, yaitu Pak Ahmad Sulaiman, tentang dasar-dasar komunikasi. Baik, ini adalah materi pertama yang akan saya jelaskan, yaitu Introduction Komunikasi Kesehatan. Yang pertama adalah transaksi yang secara spesifik berkaitan dengan isu kesehatan. Dan yang kedua, metode yang digunakan dari komunikasi interpersonal hingga komunikasi massa. Yang ketiga, berkaitan dengan strategi komunikasi dalam penyebarluasan informasi kesehatan. Adapun tujuan pokok dari komunikasi kesehatan adalah adanya perubahan perilaku kesehatan dalam meningkatkan derajat kesmas. Adapun leveling komunikasi kesehatan, yang pertama adalah individual. Individual adalah target paling mendasar untuk perubahan terkait kesehatan, karena perilaku individulah yang mempengaruhi dan mendukung perubahan individu. Yang kedua, lingkungan sekitar keluarga adalah relasi individu atau kelompok berdampak signifikan pada kesehatan individu. Program komunikasi kesehatan berfungsi dalam membangun informasi yang dapat diterima kelompok. Yang ketiga, organisasi. Organisasi sebagai penyampai pesan kesehatan kepada anggotanya, memberikan dukungan upaya individu, dan membuat perubahan kebijakan yang memungkinkan perubahan individu. Yang keempat, masyarakat. Kesadaran kolektif masyarakat dapat dipupuk dengan struktur dan kebijakannya, mendukung gaya hidup dan dapat mengurangi atau menghilangkan bahaya lingkungan fisik dan sosial. Adapun manfaat komunikasi kesehatan yang pertama adalah memahami interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan. Yang ketiga, melakukan strategi intervensi pada tingkat komunitas. Yang keempat, menghadapi disparitas pemeliharaan kesehatan antar etnik dan ras. Yang kelima, menggambarkan berbagai jenis keterampilan untuk memelihara kesehatan, pencegahan, advokasi, atau sistem layanan kepada masyarakat. Yang keenam, menjawab permintaan terhadap yang case. Yang ketujuh, memperkuat infrastruktur kesehatan, keterampilan petugas medis, membangun kemitraan, dan sebagainya. Dan tujuan dari komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan pada sasaran ke arah yang lebih kondusif, sehingga dimungkinkan terjadinya peningkatan status kesehatan sebagai dampak dari komunikasi kesehatan. Adapun materi kedua adalah kebutuhan iklan kesehatan. Definisi iklan. Yang pertama, KBBI. Berita pesanan untuk mendorong, membujuk hak layak ramai tentang benda dan jasa yang ingin ditawarkan. Yang kedua, iklan juga adalah suatu proses komunikasi yang bertujuan membujuk dan menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pengiklan. Adapun iklan menurut Pujianto tahun 2014, yaitu iklan digunakan untuk menyampaikan informasi, mengajak atau mendidik hak layak di mana tujuan akhir bulan mendapat keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial, pengetahuan, kesadaran sikap, dan perilaku masyarakat. Dan selanjutnya ada commercial marketing versus social marketing.
Yang pertama, komersial marketing cenderung menawarkan hasil yang cepat, sementara manfaat perilaku sehat butuh waktu yang lama. Sedangkan social marketing berusaha mengubah perilaku untuk lebih sehat, sering dirasakan butuh biaya mahal dan kurang menyenangkan. Ketiga, social marketing umumnya menjangkau kelompok yang sudah positif dengan produk mereka, sementara social marketing seringkali ditujukan kepada kelompok yang sulit terjangkau. Perilaku beresiko kerap menolak untuk perubahan. Yang keempat, aspek etika lebih kompleks dan penting di social marketing. Yang kelima, social marketing tidak hanya berorientasi perubahan perilaku individu, tetapi juga struktur sistem dan sosial yang mempengaruhi kesmas. Baik, sekian materi dari saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.